Sekarang ini aku pengen ngebahas tentang wedding proposal. Kita kan ngebahas 3 karakter utamanya, yaitu adalah Ito yang diperankan oleh Mas Arya Saloka atau Aldebaran, ada Bismar sebagai yang diperankan oleh Dimas Anggara, dan Sisi Shirley Shinaviah. Oke, kita akan ngebahas juga dari karakter Bisma ini. Bisma ini sebenarnya adalah orang yang sedang asik dengan profesinya yang kebetulan juga hobinya, yaitu adalah sebagai fotografer. Fotografer itu adalah hobinya sekaligus juga dengan profesinya saat ini. Suatu hari dia lagi memotret foto prewedding dari salah satu pasangan yang akan menikah, yang kebetulan adalah klien dari pemilik wedding organizer bernama Sisi. Akhirnya dia pun karena merasa tidak sesuai dengan apa yang dikonsepkan yang ada di lapangan, maka dia berkoordinasi dengan Sisi. Sisi ini adalah sosok perempuan yang sangat angkuh, sangat galak, sangat tegas gitu ya, dan sangat susah untuk menerima saran dari orang lain. Tentu dia menolak dong protes dari si Bisma tersebut. Oto pun sebagai sidekicknya, atau lebih tepatnya partnernya di sini dalam urusan fotografi, sepakat bahwa ini adalah harusnya tidak boleh seperti itu sebagai wedding organizer. Sebelumnya aku mau jelasin bahwa Bisma ini adalah orang yang susah banget jatuh cinta karena hobinya tersebut. Karena itu dia dijodohkan dengan salah satu teman ayahnya, dengan dahli belajar dari kasus ayahnya yang dijodohkan dan berhasil sampai sekarang, masih langgeng gitu ya. Tapi Bisma ini adalah sosok orang yang ya tipikal lelaki yang ngerasa bahwa saya kan bisa gitu ya, saya kan bisa sebagai seorang laki-laki mencari perempuan yang sesuai dengan apa kata hati saya gitu ya. Akhirnya dikenalin lah ke banyak wanita, ke banyak perempuan. Si Bisma ini harus ikut ke dalam salah satu pernikahan yang diatur oleh Sisi, tanpa mengetahui Sisi itu adalah orang yang sangat menyebalkan, yang dia sama-sama berargumen, dan itu adalah wedding organizer yang pernah berargumen dengan dia, dan dia pun jatuh cinta. Sisi ini adalah sosok orang yang tidak percaya lagi kepada laki-laki, bisa dibilang seperti itu ya, karena pernah ditinggal, pernah dikecewakan dengan salah satu playboy yang merupakan mantan pacarnya. Jadi dia itu hanya fokus ke karir saat ini, dan itu juga yang mengubah dia menjadi Sisi yang sekarang, Sisi yang tidak mudah percaya dengan orang lain. Mereka berdua ini kembali dipertemukan. Disitulah Bisma tahu bahwa Sisi adalah wedding organizer yang sama sekali pernah dia berargumen di project sebelumnya gitu ya. Dan Sisi ini kembali ditunjuk bekerja sama dengan Bisma untuk mengurus salah satu pernikahan di Bali. Oh ya, aku pengen jelasin dulu bahwa ada satu perjanjian dari
perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya dengan salah satu temannya, Tante Sari yang mempunyai ponakan, dan inilah yang menjadi masalah. Karena Bisma ini adalah orang yang tidak mau dijodohkan, jadi dia ini memasukkan wedding proposal atau perjanjian pernikahan atau perjodohan yang terjadi, tapi dia nggak buang bukti aslinya tuh, dia nggak buang. Dan di tengah-tengah dia di Bali itu ketahuan bahwa adanya pemalsuan itu, ketahuan kepada ayahnya tetap bersikukuh, karena pokoknya karakter ayahnya ini adalah orang yang melihat bahwa perjodohan itu bisa berhasil karena memang dia dengan ibunya itu dijodohkan, dan melihat usia Bisma juga sudah pantas untuk berpacaran gitu ya. Inilah jadi pokok permasalahan nih. Sisi yang udah mulai baper dengan trik-trik dari Bisma ternyata harus kecewa lagi karena Bisma harus pulang karena dipanggil oleh orang tuanya. Di sini kelihatan bahwa 3 karakter ini, ayahnya Bisma, Bisma, bahkan Otto pun dan Sisi pun mempunyai hubungan yang sangat kompleks. Di satu sisi Otto ingin membantu Bisma yang tahu bahwa Bisma tidak akan pernah mau dijodohkan, tapi di satu sisi Otto juga tahu bahwa omnya di sini posisi Otto adalah ponakan dari ayah dari salah satu orang tuanya Bisma lah, bahwa om dan tantenya ini mendapat atau merencanakan hal yang baik untuk keberlangsungan Bisma. Oke, aku kan pengen ngebahas ini sebenarnya, bahwa ini adalah salah satu pelajaran yang sangat bisa kita ambil adalah kadang kita sebagai orang yang sudah mengalami suatu kebaikan dari suatu hal gitu ya, akhirnya menganggap bahwa cara itulah cara yang terbaik untuk diulang kembali dengan harapan bisa mendapat hasil yang sama. Dan kita harus ingat bahwa cara orang tuh berbeda-beda sebenarnya. Cara orang itu berbeda-beda, orang itu diciptakan berbeda-beda dan mereka punya cara tersendiri kok untuk bahagia. Seperti Bisma ini sambil nyari perempuan gitu ya, dia ini sedang nyaman dengan apa penghasilannya sekarang atau apa yang menghasilkan bagi dia, dan sekaligus dengan hobi, yaitu adalah bisnis wedding fotografernya ini atau studio fotonya ini gitu ya. Sedangkan Bisma juga akhirnya tahu bahwa ada kok yang bisa menggerakkan hati dia untuk merasakan cinta, tapi juga tetap harus punya quality time. Sementara quality time di sini maksudnya dia tetap bisa menjalankan bisnisnya, sementara ayahnya ini ngerasa bahwa udah ketuaan nih, aku udah pengen
nggak sabar untuk punya Bisma punya anak dan segala macam. Dan itulah yang aku bilang, mungkin yang menurut everything has time lah. Artinya gini, setiap waktu itu tidak akan salah berada di waktu yang salah. Kalau memang sudah waktunya menikah, ya akan menikah sendiri. Jadi kita tidak harus memforsir kehidupan orang lain untuk melakukan kehendak kita. Sebenarnya untuk hal apapun sebenarnya di sini diajarin, kita tahu orang tua mau yang terbaik, tapi kita sendiri pun tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu yang aku harus belajar sih. Terus kekecewaan kita bisa belajar dari sisi kekecewaan dengan satu orang tidak melulu harus mencap orang sifat yang sama ada di orang yang berbeda, karena balik lagi tadi, orang itu punya sifat yang berbeda-beda, orang itu diciptakan berbeda-beda. Jadi dengan caranya mereka masing-masing, dengan sifatnya mereka masing-masing, tinggal kita yang mencocokkan diri dengan si karakter orang tersebut gitu. Kalaupun ada keburukan, kita coba ubah sedikit demi sedikit, dan tidak harus sudah dikecewakan oleh satu orang berarti harus kecewa sama semua orang, tidak harus. Sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, ke sosial media yang kalian punya. Bye guys.